Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan hendaklah setiap kita bisa memaknai kesempatan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sangat luas kepada kita, untuk kita mendekatkan diri kepadanya, memohon ampun kepadanya, sehingga berharap nanti Allah panggil kita kembali pulang, kita dalam keadaan yang Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayah bunda dirahmati Allah, ketika kita akan melaksanakan sholat tapi kita belum punya wudhu, maka kita terhalang oleh hal itu. Begitu juga ketika kita akan membaca Al-Quran tapi kita belum punya wudhu, maka kita pun terhalang karena dengan belum berwudhunya kita. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terhalang untuk mendekat kepada Allah dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka yang bisa kita lakukan untuk kembali mendekat kepada Allah adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terhalang kepada Allah, kita banyak berbuat maksiat, itu karena kita hatinya terhalang kepada Allah, sehingga hati yang berpaling dari Allah, dia akan menghadap kepada dunia, sehingga akan muncul yang namanya penyakit hubud dunia dan wakahriyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah yang menjadikan orang semakin banyak bermaksiat kepada Allah. Nah, ya bunda dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyuruhkan kita umatnya untuk memperbanyak taubat dan istighfar di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah membukakan pintu ampunannya seluas-luasnya. Sebagaimana dalam hadis beliau menyebutkan, sungguh celaka orang-orang yang ketika mendapati bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa banyak orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika berakhirnya bulan Ramadan? Karena mereka tidak meminta ampun kepada Allah. Mereka tidak bersungguh-sungguh memohonkan ampunan itu kepada Allah. Dan juga tidak dibuktikan dengan amal-amal solih yang banyak dan penyesalan yang dalam atas dosa-dosa yang lalu. Dalam hadis yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pun menyebutkan, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang ketika bermaksiat, ketika melakukan kesalahan, maka memperbanyak taubat kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain juga, Rasulullah bersabda bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, lalu dia sempurnakan wudhunya, dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat dan beristighfar, maka Allah ampunkan segala dosanya. Dalam hadis yang lain, Rasul pun bersabda bahwa seseorang yang bermaksiat kepada Allah atau dia menzolimi dirinya, kemudian dia banyak bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Makanya layaklah orang-orang yang banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah, takut kepada azabnya, kalau Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terkait masalah bertobat ini, mungkin ada 2 hal yang kita perlu munculkan dalam benak kita, dalam hati kita yang paling dalam. Yang pertama adalah bahwa saat ini kita sedang berlomba, berkejar dengan waktu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau saya sering mengistilahkan menghapus papan dosa kita, yang kita tidak tahu seluas apa papan itu dan sebanyak apa coretan-coretan dosa kita dan setebal apa. Kita berharapnya ketika nanti Allah memanggil kita pulang, papan dosa itu sudah terhapus bersih. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin sesekali kita perlu merenungkan, apakah kita tidak takut ketika nanti kita pulang menghadap Allah, ternyata Allah murka kepada kita, ternyata Allah tidak ridho kepada kita. Nah, untuk menghindari hal itu,
hendaklah kita dari sekarang mengupayakan agar ketika kita nanti pulang Allah ridho kepada kita. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi di awal saya bacakan, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Dan dosa-dosa kita yang banyak tidak menjadi penghalang kita untuk bisa berjumpa Allah, hanya dengan catatan tadi kita memperbanyak taubat dan juga kita iringi dengan perbuatan amal-amal solih yang banyak, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang perlu untuk kita munculkan juga, bahwa munculkanlah persepsi bahwa kita ini adalah orang yang sedang bersegera untuk pulang, bukan orang yang baru datang. Orang yang baru datang, dia akan punya pemikiran dan rasa yang berbeda. Ketika kita baru sampai di satu kota, di satu tempat, maka ketika kita baru nyampe, yang terfikir itu kita baru merencanakan kita akan kemana, kita akan membeli apa gitu ya. Tetapi ketika kita memahami kita sudah habis waktunya kita akan pulang, maka yang ada di pikiran kita adalah mengumpulkan bekal, bersiap untuk pulang, meninggalkan beban-beban yang nanti hanya akan memberatkan kita dalam perjalanan pulang. Nah, mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran semacam ini bisa membantu kita untuk fokus dengan amal-amal yang hari yang Allah masih pinjamkan, terus memperbanyak amal, semoga jadi sebab rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayah bunda, Ramadan sebagai syahrul tobat, mudah-mudahan betul-betul kita manfaatkan, dan sesungguhnya tidak ada waktu lagi, karena tidak ada jaminan masih ada waktu untuk kita di bulan Ramadan tahun depan. Jadi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, dan itu 50-50, 50% kemungkinannya. Maka yang paling baik kita lakukan terus mempersiapkan diri berbekal untuk kembali pulang mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Berjalan ke kali di depan sendiri, buah tomat di rumpun ada 8. Semoga di Ramadan kali ini kita dapatkan rahmat dan ampunan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.